Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kembali bertemu dalam channel saya, Dr. Anak Zakaria Mukala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kejang demam pada anak. Nah, ayah bunda, sebelum saya lanjutkan, silakan tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar yang positif agar channel ini tetap konsisten memberikan edukasi kesehatan bagi anak Anda. Ayah bunda, pastilah ayah bunda akan mengalami kepanikan yang luar biasa apabila menemukan anak dalam keadaan kejang. Bagaimana tidak, anak akan mengalami penurunan kesadaran, mata yang melirik ke atas, badan kaku atau kelonjotan. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Akan kita paparkan berikut ini. Ayah bunda, kejang pada anak terdiri dari dua macam, yaitu kejang demam dan kejang tanpa demam. Saat ini kita akan membahas mengenai kejang demam. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kejang demam itu? Kejang demam adalah kejang yang terjadi pada saat peningkatan suhu tubuh anak di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan karena proses di luar otak. Umumnya, kejang demam ini terjadi pada anak yang berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Saat sebelum dan selama kejang, anak dalam kondisi demam. Dan setelah selesai kejang, anak dapat sadar kembali. Nah, apa sih yang dapat menyebabkan terjadinya kejang demam? Kejang demam terjadi karena peningkatan suhu tubuh secara mendadak yang dapat disebabkan karena infeksi, baik bakteri maupun virus, dan umumnya paling sering dalam bentuk infeksi saluran pernapasan atas. Tidak diketahui dengan pasti mengapa ada anak yang mengalami kejang saat peningkatan suhu, sedangkan ada sebagian anak lain yang tidak mengalami kejang karena peningkatan suhu tubuh. Namun, diduga kuat hal ini berhubungan dengan faktor genetik atau keturunan. Artinya, apabila salah satu orang tua pernah mengalami kejang demam, maka kemungkinan anaknya juga akan mengalami kejang demam. Ayah bunda, apa saja yang perlu kita ketahui saat menemukan anak kita mengalami kejang? Yang pertama, usahakan kita tidak panik dan tetap tenang ketika menghadapi anak kita yang mengalami kejang. Kemudian, letakkan anak dalam posisi yang aman. Jauhkan dari barang-barang atau benda-benda yang berbahaya seperti listrik, barang pecah belah, ataupun api. Yang ketiga, posisikan anak dalam posisi miring agar tidak ada tumpahan, muntahan, atau sisa makanan dalam mulut yang bisa masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian, longgarkan pakaian anak yang ketat, terutama pakaian yang ada di sekitar leher. Lalu, tidak memasukkan benda apapun ke dalam mulut, seperti sendok, kayu, jari, sebagaimana kita berusaha untuk mencegah terjadinya gigitan lidah, karena kemungkinan terjadinya gigitan lidah ini sangat kecil. Kemudian, tidak memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulut anak yang mengalami kejang, karena ini beresiko terjadinya sumbatan dalam saluran napas. Kemudian, tidak berusaha untuk menghentikan kejang secara paksa, karena dapat beresiko terjadinya patah tulang pada anak. Apabila anak telah dibekali obat penghenti kejang yang dapat dimasukkan lewat dubur, maka orang tua dapat segera memasukkan obat tersebut untuk menghentikan kejang dan memperpendek masa kejang yang terjadi. Setelah kejang berhenti, bawa anak berobat ke rumah sakit atau ke dokter anak Anda untuk mengetahui dan mengobati penyebab terjadinya demam pada anak. Ayah bunda, kejang demam tidak berpengaruh pada kecerdasan dan tumbuh kembang anak. Hanya sedikit saja dari jumlah anak yang mengalami kejang demam ini yang membutuhkan pengobatan rumahan atau terapi jangka panjang untuk mencegah terjadinya kejang berulang. Namun, satu hal yang perlu diingat bahwa kejang demam ini akan beresiko berulang hingga anak berusia setidaknya di atas 5 tahun. Oleh karena itu, dokter biasanya akan menyediakan atau meresepkan obat penghenti kejang yang dimasukkan lewat dubur yang harus disimpan di dalam lemari es selama anak beresiko mengalami pengulangan kejang demam. Nah, ayah bunda, demikian paparan materi saya mengenai kejang demam pada anak. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi ayah bunda sekalian. Jangan lupa, dukung terus channel kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar yang positif. Dan apabila ayah bunda merasa paparan materi ini bermanfaat, silakan di-share ke semua sosial media ayah bunda sekalian.
Saya Dr. Zakaria Mukala, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.